Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asril Karim, kelas 2B. Saya akan menjelaskan tentang UTS teori PPU saya. Konsep dasar PPU. Konsep dasar PPU sejauh ini masih ada 7, yaitu pertama atribut, kedua metode, 3 kelas, 4 objek, 5 enkapsulasi, 6 inheritance, 7 konstruktor. Dan saya akan bahas satu persatu mulai dari atribut. Pertama, atribut. Atribut menggambarkan sekumpulan data atau variabel untuk menjabarkan karakteristik khusus dari objek. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang selanjutnya digunakan pada program. Pada kelas kasir ini, di kelas kasir ini ada atribut seperti laporan yang bertipe data string, atribut upah lembur yang bertipe data integer. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan dimasukkan melalui objek. Ini atau juga bisa nilai tersebut dituliskan langsung seperti gaji pokok sama dengan saya beri nilai ini Rp1.500.000. Selanjutnya metode atau metode merupakan fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai pada atribut untuk melakukan hal yang dapat dilakukan suatu objek. Dengan kata lain, metode adalah urutan instruksi yang mengakses data dari objek. Metode dapat melakukan manipulasi data, perhitungan matematika maupun memonitor. Seperti contoh ini. Metode hitung total itu melakukan perhitungan matematika seperti jika if else, jika hari lebih dari 10 maka dia akan melakukan penghitungan gaji total yang ditambah upah lembur. Jika tidak, maka yang didapat hanya gaji pokok dan total upah lemburnya 0. Metode ini nanti akan dipanggil oleh objek seperti ini. Selanjutnya ada kelas. Kelas merupakan cetak biru yang digunakan untuk menciptakan objek, yaitu menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Di sini kan saya membuat objek untuk menampilkan informasi kasir, maka di sini saya membuat kelas yang bernama kasir. Saya ingin membuat pengaplikasiannya dari kelas kasir. Kelasnya saya beri nama aplikasi. Jadi kelas ini menggambarkan ciri-ciri objeknya di dalamnya secara umum. Objeknya tentang kasir, maka kelasnya juga bisa diberi nama kasir. Atau objeknya berisi tentang pengaplikasian, maka kelasnya bisa diberi nama aplikasi. Keempat, objek. Objek merupakan segala sesuatu yang ada di dunia nyata, misalkan manusia, hewan, kendaraan, tanaman, dan sebagainya. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Saya membuat objek bernama info dari kelas kasir. Cara membuatnya ya nama kelasnya yang dibikinkan objek yaitu kelas kasir, nama objeknya info, kemudian sama dengan new kasir dalam kurung. Objek ini nanti bisa digunakan untuk memasukkan nilai seperti ini, info pegawai, memasukkan nilai nama, jenis kelamin, dan alamat. Objek ini juga bisa digunakan untuk memanggil metode seperti ini, info kasir, hitung total, memanggil metode hitung total. Objek ini bisa digunakan untuk mengisi atribut. Objeknya saya beri nama info. Metode mana yang akan diisi menggunakan objek, yaitu sebagai contoh info pegawai. Maka yang ditulis di objek adalah info pegawai, lalu seperti formatnya ini, memasukkan string, nama, jenis kelamin, dan alamat. Maka yang dimasukkan adalah string, nama, jenis kelamin, alamat. Nanti akan disimpan di atributnya ini.
di atribut ini. Objek ini bisa digunakan untuk memanggil metode seperti ini. Menuliskan nama objeknya dari kelas kasir dulu, yaitu info, lalu menuliskan metodenya yaitu ini, get nama. Maka untuk menampilkan nama karyawan, maka dituliskan get nama seperti ini, alamat karyawan. Maka yang dipanggil menggunakan objek ini, objek info titik, maka yang dipanggil adalah metode get alamat. Get alamat ini isinya adalah, jadi alamat yang disimpan di atribut ini, nilai yang disimpan di atribut ini akan diberikan ke get alamat ini dengan cara return alamat. Jadi logikanya seperti jika kita memanggil get alamat ini, maka kita akan diarahkan untuk memanggil nilai alamat. Selanjutnya ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah pengelompokan program ke dalam satu unit sehingga program ini menjadi mudah digunakan karena terdapat antarmuka yang baik. Enkapsulasi menyembunyikan metode suatu objek dari objek lain. Misalnya seperti ini. Jadi enkapsulasi itu seperti permission. Jika permissionnya private, maka dia akan disembunyikan. Jika public, maka dia akan diaplikasikan, jadi dapat terlihat oleh kelas lain. Jika private, maka atribut ini hanya akan bisa dibaca oleh metode yang ada di dalam kelas tersebut, tidak bisa dibaca di kelas lain. Adapun bisa dibaca oleh atau dipanggil di kelas lain, diberi enkapsulasi public dan juga diberi metode untuk pemanggilannya. Yang keenam ada inheritance. Inheritance adalah salah satu komponen dalam pemrograman berorientasi objek, di mana properti dari suatu objek yang terdiri dari variabel dan metode dapat diwarisi oleh kelas lain. Atribut yang ada di kelas karyawan itu bisa dipanggil di kelas kasir. Seperti ini, gaji pokok yang ada di kelas karyawan itu bisa dipanggil di kelas kasir. Kasir melalui inheritance yang di-extend dari kelas karyawan. Jadi sistemnya seperti pewarisan dari kelas induk ke kelas anak, yaitu kelas karyawan yang di-extend ke kelas kasir. Seperti yang terlihat ini di kelas kasir itu tidak ada atribut yang bernama gaji pokok kecuali yang di dalam metode ini. Atribut ini memanggilnya dari kelas karyawan. Sebenarnya yang terakhir itu masih ada konstruktor, tapi di codingan saya ini tidak menggunakan konstruktor. Jadi nama metodenya itu sama dengan nama kelas, jadi langsung setelah membuat objek langsung diinputkan nilai-nilainya. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.